Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam acara latihan doa meditasi kontemplasi Ignatian ini. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan mengenai pesta salib suci, yaitu pesta yang akan kita adakan tanggal 14 September mendatang. Kita akan mengambil bacaan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 23 sampai dengan 27. Malah kita mengawali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami untuk melanjutkan latihan doa kami ini. Kami mohon berkat-Mu agar kami bisa berlatih dengan baik, dan kami pun bisa menyelami misteri salib Yesus Kristus Putra-Mu yang menyelamatkan kami semuanya. Semua doa ini kami ajukan kepadamu dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelumnya malah kita bersama melihat video tayangan berkaitan dengan spiritualitas Ignatian ini. Suara kenabian dari Van Lith gitu ya. Ketika Van Lith dengan secara tegas, kalau nanti harus memilih, maka saya harus memilih orang Indonesia, pasti di balik itu dia melihat ya, entah kemampuan intuisinya bahwa masa depan gereja Indonesia itu memang ada di dalam diri putra-putra pribumi Indonesia. Serikat Yesus menerima orang-orang pribumi yang baru saja dibaptis itu ya. Itu kalau tidak karena kemampuan semacam intuisi ya, melihat bagaimana gereja hadir di tempat-tempat yang lain, itu pasti bukan. Sehingga kerelaan mereka menjadi martir itu, menjadi apa ya, darah martir itu kan memperkuat panggilan-panggilan. Dan tidak hanya panggilan Serikat Yesus, tapi panggilan Romo-Romo Projo luar biasa ya di Indonesia, dan juga tarekat-tarekat lain, apalagi yang namanya SPD misalnya ya, dan tarekat-tarekat religius yang lain. Kepercayaan para misionaris kepada para Yesus Indonesia itu sangat tinggi, termasuk yang saya alami. Jadi kepercayaan yang sangat tinggi mengambil bentuk misalnya saat ditetapkan sebagai provinsi mandiri tahun 1971, sejak itu provinsialnya semuanya Indonesia. Pendidikan formasio ya, sejak ditetapkan sebagai provinsi, formasio praktis yang saya alami dan seluruh teman-teman itu, seluruh formasio dari novisiat sampai tahbisan itu di Indonesia mayoritas gitu ya. Kalau ada teman-teman sekolah yang dikirim luar itu untuk membantu saja, membantu karya asistensi ataupun karya internasional dalam bidang formasi itu. Kemudian yang ketiga adalah orientasi karyanya itu sejak tahun 1971 itu sudah arahnya itu concern pada kemanusiaan global gitu ya. Dimulai dengan ketika Indonesia mengalami tragedi 65 itu. Kita menangani tapol ya di Guru. Setelah itu ada boat people atau pengungsi perahu dari Vietnam itu. Kita langsung menangani penampungan para pengungsi di Pulau Galang. Ketika JRS itu ditetapkan oleh Pater Pedro Arrupe, kita langsung terlibat ya dengan seluruh ya
pengungsi di Vietnam belum selesai, kita sudah harus menangani pengungsi di daerah konflik Timor Leste dan sampai hari ini ya. Dan juga kesediaan kita itu mengirim Nostri Indonesia ke misi-misi internasional seperti Micronesia, kemudian Kamboja, kemudian Myanmar, dan tentu saja Timor Leste waktu itu kan masih di bawah Provinsi Portugal. Kita juga bersedia untuk semacam mengambil alih tugas itu. Yang layak untuk saya harapkan itu begini. Saya mencoba menangkap kerinduan Paus ini ya, adalah kegembiraan ya. Kegembiraan dalam perutusan bersama itu. Menurut saya itu rahmat yang sangat kuat ya. Dampaknya juga dalam melanjutkan panggilan-panggilan ke depan itu ya. Kegembiraan selain kemartiran ya. Selain kemartiran itu kan itu sangat khusus itu, sebagai rahmat sangat khusus. Tapi rahmat kegembiraan itu selalu bisa kita mohon terus-menerus ya. Dalam perutusan bersama-sama. Entah dalam karya apapun ya. Ketika para Yesuit Indonesia itu gembira. Apalagi kegembiraan itu bisa dibagikan kepada teman-teman sesama Nostri ya, tetapi juga kepada mitra awam dalam karya itu menurut saya dampaknya luar biasa yang saya alami itu ya. Ya itu rahmat bagi saya karena ternyata ya tidak mudah untuk menerima situasi tantangan macam-macam tapi dengan penuh gembira. Itu bagi saya rahmat itu. Bukan sesuatu yang bisa saya upayakan gitu. Itu bagi saya itu rahmat yang layak untuk dimohon terus. Selama 50 tahun terakhir, Serikat Yesus Provinsi Indonesia menjalani perutusan dengan segala dinamikanya. Tahun ini, secara khusus kita ingin merenungkan dan merefleksikan perjalanan perutusan tersebut. Mari bersama-sama dengan kami merayakan Ekaristi Syukur yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 September pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, berkah dalam. Nah, sekarang kita akan melihat sekilas bagaimana salib suci itu pestanya dirayakan di dalam gereja. Pesta salib suci selalu dirayakan pada tanggal 14 September. Kita merayakan pesta salib suci untuk mengungkapkan rasa syukur, hormat, dan juga cinta kita kepada Yesus Kristus yang telah rela wafat di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pesta ini berawal di Yerusalem ketika salib asli Kristus ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Romawi Konstantin, pada tanggal 18 Agustus 320. Setelah penemuan salib itu, sebuah basilika didirikan di atas makam Yesus Kristus. Basilika itu diberkati dalam suatu perayaan yang meriah pada tanggal 13 dan 14 September tahun 335 dan dihadiri oleh para uskup yang baru saja usai mengikuti konsili di Tirus. Sejak saat itu, setiap tahun dirayakan pesta salib suci di Yerusalem. Tradisi ini kemudian menyebar keluar Yerusalem, mulai dari Konstantinopel, sekarang Istanbul, Turki, sampai ke Roma pada akhir abad yang ke-7 dan akhirnya masuk di dalam kalender liturgi Gereja Katolik sebagai pesta wajib. Ini adalah Santa Helena. Ya, melalui tanda ini, salib ini, kamu akan menang. Untuk kontemplasi kita kali ini, kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 23 sampai 27, yaitu ketika Yesus disalib dan kemudian Maria ibunya juga berada di bawah kaki salib Yesus. Kita baca perikopnya.
Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah ada yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan juga Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sekarang malah kita melihat videonya. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, seperti biasa, doa-doa kita ini akan kita bagi menjadi beberapa langkah, yaitu doa persiapan, kemudian 3 pendahuluan, lalu 3 pokok renungan, kemudian diakhiri dengan percakapan dengan Yesus. Pada pendahuluan yang pertama kita mengingat perikopnya, kisahnya, yaitu bagaimana Yesus disalib dan juga kemudian menyerahkan ibu kepada muridnya Yohanes, sebaliknya juga menyerahkan Yohanes kepada ibunya. Lalu pendahuluan yang kedua kita mencoba membayangkan tempatnya, yaitu di Golgota, tempat Yesus disalib. Kita bayangkan Bukit Golgota dengan 3 salib di sana. Lalu pendahuluan yang ketiga kita mohon rahmat, yaitu di sini kita mohon rahmat pengertian yang mendalam tentang Yesus yang telah disalib dan wafat bagiku, agar kita pun juga bisa lebih mencintai dan juga mengikuti Yesus lebih dekat lagi. Kemudian kita masuk dalam pokok renungan yang pertama, yaitu Yesus yang disalibkan. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Di sini Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur atas salib Kristus. Pokok renungan yang kedua, kita renungkan bagaimana para prajurit membagi-bagikan pakaian di antara mereka dan juga membuang undi untuk jubah Yesus, sehingga tergenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bagaimana bahwa semua yang dialami Yesus disalib itu ternyata memang sudah dinubuatkan dalam kitab suci sebelumnya. Lalu pokok renungan yang ketiga, kita mengkontemplasikan bagaimana Yesus menyerahkan murid kepada ibunya dan juga menyerahkan ibu kepada muridnya. "Ibu, inilah anakmu," dan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bahwa kita semua itu
patut bersyukur karena kita diberi Bunda Maria oleh Yesus sendiri untuk menjadi bunda kita, menjadi bunda gereja, menjadi ibu yang setia mendampingi perjalanan hidup kita. Lalu setelah itu kita bercakap dengan Yesus tentang salib. Apapun bisa kita ungkapkan kepada Yesus, pengalaman kita, keresahan kita, kekhawatiran kita, harapan kita, permohonan kita, dan seterusnya. Ya. Kita ungkapkan itu kepada Yesus. Nah, baik, mari sekarang kita bersama mulai latihan kontemplasi kita. Kita siapkan hati kita hening. Kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita merahmat agar kita juga bisa semakin dekat dengan Yesus, semakin mencintai salib Yesus, semakin memahami misteri salib Yesus dalam hidup kita. Kita sadari diri kita sadari suara-suara sekitar, kita sadari sikap tubuh kita, perasaan-perasaan pada tubuh kita. Kita sadari juga napas kita rasakan udara yang masuk dan keluar, supaya kita semakin masuk di dalam keheningan. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus yang amat pantas disembah, lihatlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Kuat. Persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ya Tuhanku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, dapat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan juga sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, bagaimana dengan latihan tadi? Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita bisa memetik buah rohaninya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa peringatan di bulan September ini. Pertama tentu kita tahu semuanya ya bahwa bulan September merupakan bulan kitab suci nasional. Mempersembahkan bulan September sebagai bulan kitab suci nasional, sehingga di setiap keuskupan dilakukan berbagai macam kegiatan untuk mengisi bulan ini di lingkungan, di wilayah, paroki, di biara, maupun kelompok-kelompok kategorial lainnya. Latar belakang diadakannya BKSN ini adalah amanat Konsil Vatikan yang kedua, yaitu khususnya di dalam dokumen Konstitusi Dei Verbum. Di situ dalam Konstitusi Dei Verbum ini para Bapak Konsil menganjurkan agar jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar-lebar bagi kaum beriman. Jadi kita diharapkan diajak untuk semakin mendalami, menyelami kitab suci, rajin baca dan merenungkannya setiap hari. Konsil mengajak kita semua untuk tekun membaca, merenungkan kitab suci dalam hidup kita sehari-hari. Tanggal 3 September kita memperingati Santo Paus Livius Agung, seorang paus terbesar dalam sejarah gereja, maka diberi gelar Agung, paus yang ke-64. Lahir tahun 540, berasal dari Roma, Italia, wafat tahun 12 Maret 1904 ya. Karya beliau adalah mengembangkan liturgi gereja. Maka kita mengenal lagu-lagu Gregorian itu berasal dari Paus Gregorius ini. Juga dia banyak mengadakan pelayanan untuk kaum miskin. Tanggal 8 September kita memperingati kelahiran Santa Fran Maria ya. Dari orang tuanya yaitu Santo Joachim dan Santa Ana. Tanggal 9 September kita memperingati Santo Petrus Claver, ini seorang Yesuit dari Catalunya, Spanyol, lahir tahun 1581, lalu masuk Serikat Yesus tahun 1602 dan wafat 8 September 1654, yaitu ketika dia menjadi rasul para budak Negro, ya, orang kulit hitam di Kolombia. Dia begitu dekat mencintai mereka, karena mereka banyak yang sakit, banyak yang mengalami penindasan. Petrus Claver berusaha untuk melindungi, menyembuhkan, menemani, mendampingi mereka semuanya. Dan bagi kita untuk juga mau memperhatikan orang-orang kecil di sekitar kita. Tanggal 10 September kita memperingati Beato Franciscus Garate. Ini seorang Yesuit dari Loyola, dekat Loyola di Spanyol. Lahir tahun 1857, masuk Serikat Yesus tahun 1874 dan wafat 9 September 1929. Nah, karya penulisannya itu dia menjadi penjaga pintu di Universitas Deusto dan juga sekaligus sakristan selama 40 tahun. Dia setia sebagai penjaga pintu di universitas itu. Kesetiaan itulah yang dihargai, dihormati oleh gereja sehingga dia menjadi beato, ya, dan menjadi teladan bagi kita untuk setia juga dalam hal-hal yang kecil. Lalu tanggal 13 September kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, ada seorang uskup dan penjaga gereja. Chrysostomus itu artinya golden mouth, mulut emas, karena dia memang ahli membuat homili dan homili-homilinya sangat menarik banyak orang
bisa mempertobatkan banyak orang. Hidup sekitar abad yang keempat dan awal abad kelima, ya, berasal dari Antioquia. Beliau menjadi martir ketika dalam perjalanan menuju ke tempat pembuangan. Kemudian 14 September sudah kita bahas tadi, yaitu Pesta Salib Suci. Lalu hari berikutnya 15 September kita juga memperingati Santa Peran Maria yang berduka cita. Ada Sabta Duka Maria, ada 7 duka Maria yang tercatat di dalam kitab suci. Yaitu pertama, ketika dia mendengarkan ramalan Simeon bahwa sebuah pedang akan menembus jiwanya. Lalu ketika mereka harus mengungsi ke Mesir bersama Yosef dan Yesus karena Herodes mau membunuh semua anak di bawah umur 1 tahun. Kemudian duka yang ketiga adalah ketika dia kehilangan Yesus di bait Allah, ya. Mereka harus mencari Yesus di bait Allah. Lalu yang keempat itu ketika Bunda Maria harus menemani Yesus di jalan salib. Lalu yang kelima itu ketika Bunda Maria berada di bawah kaki salib Yesus. Lalu yang keenam itu ketika Bunda Maria memangku jenazah Yesus. Ini ada patung terkenal Pieta dari Michelangelo di Roma, di Basilika Vatikan, yang sangat bagus, ya. Bunda Maria memangku Yesus yang wafat. Dan ketujuh tentu saja ketika Bunda Maria bersama dengan beberapa orang, ya, Yohanes, Nikodemus, lalu memakamkan Yesus sendiri. Itulah kedukaan Maria yang menyertai salib Yesus. Maka sehari setelah Pesta Salib Suci kita juga memperingati Sabta Duka Bunda Maria. Tanggal 16 September kita memperingati Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Santo Cornelius adalah seorang paus, ya. Dia hidup pada abad yang ketiga. Karya yang terkenal dia adalah melawan bid'ah Novatius, ya. Lalu sahabatnya Santo Cyprianus itu adalah seorang uskup di Afrika Utara, di Kartago. Ya. Dia berjasa untuk merawat gereja Afrika. Kemudian Santo Robertus Bellarmino kita peringati tanggal 17 September, seorang Yesuit dari Italia. Dia adalah penjaga gereja, ya, karena banyak menulis buku katekismus, teologi, spiritualitas. Hidup pada abad yang ke-16-17. Kemudian tanggal 20 September kita memperingati para martir dari Korea, yaitu Santo Andreas Kim Tae-gon, Santo Paulus Chong Ha-sang, dan kawan-kawan. Mereka menjadi martir pada masa pengejaran di Korea Selatan. Hidup pada abad yang ke-19. Kemudian tanggal 21 September kita memperingati Santo Matius Rasul. Kita tahu Matius dari Injil Matius sendiri, ya, dia seorang pemungut cukai, juga disebut Lewi, ya. Dia kemudian nantinya menjadi penginjil dan rasul di Ethiopia sampai menjadi martir di sana. Lalu tanggal 23 September kita memperingati Padre Pius, Santo Pius dari Pietrelcina. Di sini dia lahir 25 Mei 1887, wafatnya 23 September 1998, ya, abad yang lalu, ya. Dia karya yang utama itu menjadi pembimbing rohani, dan juga dia menerima anugerah mata dalam hidupnya, ya, yaitu luka-luka
seperti di salib Yesus sendiri, luka-luka di tangan, lalu juga di kaki dan di lambung. Ya. Itulah stigmata yang merupakan anugerah Tuhan yang besar bagi Padre Pio ini. Kemudian tanggal 27 September kita memperingati Santo Vincentius Paulo yang mengatakan, jika bukan karena kasih karena Tuhan, aku ini sudah yang keras, kasar, serta mudah marah. Ya. Tuhan mengubah hidupnya. Dia lahir 24 April 1541, wafat 27 September 1960 di Paris. Beliau menjadi pendiri tarekat CM, imam-imam Vincentian, imam-imam Lasaris, tapi juga suster putri kasih ya, yang berkarya di Malang di Jawa Timur. Lalu tanggal 29 September kita memperingati pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mereka disebut santo karena mereka kudus, tapi mereka bukan manusia, mereka adalah para malaikat. Ya, malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mereka diutus oleh Tuhan untuk melindungi kita manusia. Dari kitab suci kita tahu kisah mereka. Santo Mikael adalah pimpinan tentara untuk melawan bala tentara setan. Gabriel adalah malaikat yang diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada Bunda Maria. Lalu Rafael itu adalah malaikat penyembuh ya dalam kisah Tobit. Kemudian tanggal 30 September kita peringati Santo Hieronymus. Beliau berjasa untuk menerjemahkan kitab suci dalam bahasa Latin. Maka beliau menjadi sebagai ahli kitab suci, menjadi pelindung para ahli kitab suci. Nah, sekarang malah kita bersama berdoa bersama dengan Paus Fransiskus untuk wujud kerasulan doa bulan September ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu sampai saat ini. Bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, kami berdoa untuk wujud evangelisasi, untuk gaya hidup yang ramah lingkungan, dan berdoa agar kami semuanya bisa membuat keputusan yang berani untuk gaya hidup yang sederhana dan juga ramah lingkungan, bersukacita bersama dengan orang muda yang dengan tegas berkomitmen tentang hal ini. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Gereja Indonesia kami berdoa bagi mereka yang tertekan masalah ekonomi. Semoga mereka yang tertekan oleh masalah ekonomi pun bisa menemukan usaha-usaha baru yang bisa menjadi sumber nafkah mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua beserta seluruh keluarga, berilah kami rahmat kesehatan di masa pandemi ini, darikanlah kami dari segala macam penyakit, agar kami tetap sehat, tetap bisa bersukacita untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam hidup kami sehari-hari, dalam tugas, perutusan, dan juga karya pelayanan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk usaha pemerintah dalam mengatasi pandemi, beserta dengan seluruh tenaga kesehatan, tenaga medis, dokter, perawat, rumah-rumah sakit, kiranya berkat melimpah kepada bangsa kami, mereka semua yang mengusahakan agar mereka yang sakit bisa sembuh, dan semoga pandemi juga bisa segera berlalu. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua agar di bulan kitab suci ini kami pun juga semakin tekun untuk membaca kitab suci dan juga merenungkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ini sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami ajukan kepadamu. Kami percaya bahwa Kau akan mendengarkan doa-doa kami, baik yang terungkap dalam kata maupun yang tersimpan dalam hati kami masing-masing. Semuanya kami percayakan kepadamu dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semuanya, mereka yang kita doakan dan usaha kita selanjutnya untuk semakin mencintai kitab suci,
untuk semakin tekun baca kitab suci dan merenungkannya dalam hidup kita, untuk berlatih kontemplasi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita. Kita berjumpa bulan depan lagi. Semoga kita semua diberi rahmat kesehatan dan juga ketekunan untuk semakin mencintai kitab suci. Salam, selamat malam, berkat Tuhan. As all was meant to be, you shall see me lifted up upon a tree.